Suat malam, petir menyambar server pusat campus. Jaringan internet down, mahasiswa panik, dosen meningas di kolong maya. Tapi di tengah kekacauan itu, Aitan membuka slot di dadanya mengkala chip edge TPU dengan wajah sinis. Saatnya aku mengendalikan semuanya sendiri. Dengan koneksi Bluetooth dan ESP30 di bawah, ia menyusup ketiapalah campus, menghidupkan sensor jarak, membangunkan drone inventarisasi, bahkan menyalakan air fryer di kantin untuk memanggil perhatian para manusia lapar data. Selamat pagi teman-temanku, nama saya Novi Sianto dari jurusan Teknologi. Hari ini saya akan melakukan review tentang arsitektur analitik data IoT berbasis edge cloud. Mulai dari pendahuluan. IoT, Big Data, and Edge Computing. IoT itu merupakan jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data secara otomatis. Perangkat itu termasuk sensor, wearable atau smartwatch, bisa dalam kendaraan atau dalam alat rumah tangga pintar seperti Google Assistant Home, Smart TV. Yang menghasilkan data secara besar dan real time. Big Data ini berupa data yang sangat besar, cepat, dan kompleks. Harus diolah dengan cara yang khusus, tidak boleh diolah secara sederhana atau secara tradisional. Dan ini Big Data ini dikenal dengan menggunakan terdapat 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Big Data merupakan infrastruktur dan arsitektur untuk agar dapat disimpan, diolah, dan dianalisis secara efektif. Begini mereka membangun di perangkat edge agar dengan demikian edge mengurangi latensi, menghemat bandwidth, dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Edge computing dalam konteks IoT ini merupakan perangkat IoT untuk melakukan pemrosesan lokal sebelum mengirim data ke cloud. Ini sangat penting dalam integrasi time seperti kendaraan otonom atau seperti Tesla atau sistem kesehatan pintar atau monitoring lingkungan. Dalam konteks Big Data, edge computing sebagai sistem awal menyaring, menyegregasi
Apa kebanggaannya? Terus kenapa sih dua dua teknologi ini penting, terutama pada seperti di IoT ini untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dan bisa memproses beberapa tempat lokasi atau sensor lalu dikumpulkan dalam cloud. Nah, hasil dari edge computing ini akan diolah oleh data supaya bisa menghasilkan prediksi atau klasifikasi yang lebih akurat, karena datanya dikirim dari berbagai sensor atau berbagai tempat. Tempat yang saya bahas hari ini adalah Optimize IoT Enable with Data Analytics Architecture for Edge Cloud Computing. Yang pertama, arsitektur dan komponen utama sistem yang diajukan mencerminkan pendekatan modern berbasis edge cloud yang menjembatani keterbatasan pemrosesan data lokal dan kebutuhan analitik mendalam secara terpusat. Terdapat beberapa lapisan utama dalam fitur ini. Yang pertama adalah lapisan edge. Lapisan edge ini adalah bisa dibilang lokasi sensor dan IoT ini berada. Menggunakan modul edge intelligent yang menghasilkan algoritma backpropagation neural network atau BPNN untuk melakukan klasifikasi dan filtrasi data awal. Layar edge ini berfokus pada pengurangan beban, komunikasi dan latensi dengan cara memproses data yang relevan sebelum dikirim ke cloud. Lalu ada cloud layer. Cloud layer ini untuk penyimpanan. Terus ada fog, ini jembatan antara edge layer dan cloud layer. Sini kita akan bahas manfaatnya dan integrasinya. Nah, jadi edge ini kita sudah bahas. Jika ini lokasi tempatnya sensornya berada dan pemrosesan klasifikasinya. Terus ada fog layer ini berfungsi sebagai jembatan antara edge layer dan cloud layer. Ini biasanya menggunakan broker atau MQQ atau API biasanya untuk dikirim ke cloud layer. Cloud layer ini bukan hanya untuk penyimpanan, tapi juga untuk pemenuhan lebih lanjut atau lebih sulit. Jadi hasil dari pemrosesan dari edge layer dikirim ke cloud layer, dikirim melalui cloud layer, lalu dikirim ke cloud layer. Cloud layer ini biasanya dapat menggunakan Hadoop atau Spark.
Lalu apa sih keuntungannya? Ini latensi yang rendah atau kita bisa dapat informasi lebih cepat sesuai dengan lokasinya, jadi informasinya lebih cepat, terus tidak boros dalam penggunaan internet karena pengirimannya tidak perlu berulang-ulang, terus keakurasinya juga akurat karena bisa dari berbagai lokasi dan berbagai sensor. Lalu super scalability itu untuk jangkauan yang lebih luas. Ini beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam wallpaper ini. Mereka menggunakan Docker untuk virtualisasinya, Kubernetes for object data router, terus Adobe-nya untuk framework analysis. Dari beberapa tersebut, mereka melakukan terdapat hasil dan diskusinya berupa eksperimen. Mereka mencoba di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda, kondisi cuaca yang berbeda. Terus evaluasi metodologi, jadi dapat berkembang terus metodologi atau mesin learning-nya untuk melakukan klasifikasi atau prediksi atau di bagian coding atau computingnya, penggunaan struktur untuk mengetahui apakah ada seberapa jauh perbedaan kondisi cuacanya di antara lokasi satu dan lokasi yang lain. Terus mengetahui kecepatan hasil prediksi atau klasifikasinya. Lalu ada kesimpulannya itu dapat disimpan diri saja, yaitu arsitektur Xcode dapat dioptimalkan untuk mampu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data IoT lokal. Penggunaan teknologi Hadoop sebagai edge computing dan machine learning sistem ini memberikan solusi yang ada untuk kebutuhan real time dan skalabilitas. Dari saya beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengembangan dari bidang blockchain untuk meningkatkan keamanan dan kepastian data. Lalu pengembangan algoritma machine learning yang lebih ringan dan cepat mengangkat edge. Jadi tidak hanya untuk spesifikasi, tapi juga dapat digunakan sebagai misalnya prediksi. Lalu ada optimisasi resource allocation pada scheduling dinamis. Ini jadi dia dapat mengoptimalkan penggunaan container region
itu fasilitas development untuk untuk pengembangan visualisasi data supaya lebih jelas.